Opa Singa Tua, channel yang merakyat, channel Pancasila, channel apa adanya. Mengatur sembah, duduk bersimpu, halus budi resah Melayu, hang tua. Jangan menangis, Jenderal. Hari ini rakyatmu kembali hidup dalam penjajahan, tapi bukan oleh bangsa Belanda dan Jepang, tapi oleh bangsamu sendiri yang khianat dan jadi penjilat para cukong dan asing. Rakyatmu hari ini berjuang hanya bermodalkan semangat, teriakan, dan lemparan batu dari tangan-tangan yang seharusnya masih digunakan untuk belajar di bangku sekolah, mengetik di bangku kuliah, dan mengais rezeki di pabrik, ladang, dan sawah untuk anak istri mereka. Banyak tangan-tangan kekar yang berseragam gagah di negeri ini, Jenderal. Namun, hari ini justru tangan-tangan kekar itu yang memukuli kami dengan pentungan dan tembakan gas air mata. Banyak pemikir hebat dan orasi ulung berdasi parlente di negeri ini, tapi pikiran mereka yang justru buat kami sengsara. Izin melaporkan, Jenderal, hari ini juga banyak yang mengaku pemimpin, yang merakyat, sederhana, para jagoan, para jawara, orang-orang hebat. Tapi hari ini semuanya bungkam. Atau justru mereka pelaku dan penikmat semua petaka hari ini? Hapus air matamu, Jenderal. Kami tahu kamu pasti sedih. Negara yang kamu perjuangkan bersama ribuan para syuhada puluhan tahun yang lalu hari ini kembali jatuh ke dalam lubang hitam penjajahan. Era penjajahan baru sudah dimulai. Hak kami dijajah, masa depan kami dijarah, kemerdekaan kami dirampas. Tapi tidak melalui senjata dan agresi militer, melainkan melalui halusinasi manis dan indah bernama reformasi. Ternyata semua hanya tipu daya, pintu masuk bagi neokolonialisasi bangsa asing dan cukong di negeri ini. Aturan hukum dibuat hanya untuk alat penjajahan, untuk alat kekuasaan, untuk alat penjarahan, dan alat intimidasi. Tapi percayalah, Jenderal, kami tidak akan menyerah, kami tidak akan mundur, kami akan terus berjuang sampai titik darah penghabisan. Yang telah terbabit, ini adalah rindu yang tak pernah berhenti. Ini adalah jiwa mujahid sejati yang tetap teguh di dalam menanti. Bila engkau satu di antara yang mencari, lantangkan suaramu bersama seruan ini. Pernyataan sikap Gerakan Nasional Pembela Rakyat tentang penggusuran paksa warga Kampung Tua di Pulau Rempang. Sehubungan dengan terjadinya peristiwa tragedi penggusuran paksa terhadap warga Rempang, Kampung Tua di Pulau Rempang yang rencananya
akan dilakukan pembangunan rentang ekosistem hasil kerjasama investasi antara Grup Niki dari China dan PT Mahmud Elok Graha yang merupakan anak usaha Grup Arta Graha yang diklaim memegang konsesi lahan semenjak 2024. Maaf, 2004. Bahwa setelah diamati dan dikaji, kami dapati fakta bahwa rentang yang secara administrasi berada pada Kecamatan Galang terdapat dua kelurahan, yaitu Rentang Catai dan Lembulang. Telah wujud kampung tua yang disebut semenjak tahun 1834 dan sudah ditetapkan oleh pemerintah Kota Batam lewat surat keputusan Wali Kota Batam nomor KPTS 105/HK/3 sebagai wilayah kampung tua yang wajib dilindungi dan dilestarikan sebagai bentuk mempertahankan nilai-nilai budaya masyarakat direkomendasikan untuk diberikan hak pengelolaan, hal mana juga diakui lewat Perda Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTW Kota Batam pada pasal 21. Akan tetapi pada tahun 2023 setelah Mahakarya Rezim berdasar Undang-Undang Omnibus Ciptaker dipaksakan segera berlaku lewat Perpu yang setelah MOU Tentu Juli lalu pemerintah pusat lewat Kemenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan pasal proyek strategis nasional, memasukkan proyek Rembang Ekosistem sebagai proyek strategis nasional, serta memasukkan wilayah lahan Kemang Tua, wilayah lahan Kampung Tua di Pulau Rembang sebagai bagian dari lahan Rembang Ekosistem. Karena itu, kami Gerakan Nasional Pembela Rakyat menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Bahwa proyek Rembang Ekosistem yang mengusir fakta dan mengusir penduduk asli Kampung Tua di Kelurahan Rembang Catai dan Lembulang yang merupakan proyek hasil kawalan Undang-Undang Omnibus Law Ciptaker Karya Rezim berdasarkan MOU Tentu adalah bentuk nyata pelanggaran hak asasi manusia lewat perampasan hak ekonomi asli Kampung Tua Pulau Rembang. 2. Prosedur kemanusiaan di Rembang adalah pelanggaran nyata terhadap tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam pembukaan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh sutradara Indonesia menunjukkan memasukkan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. 3. Menuntut pemerintah pusat untuk menghormati hak penduduk asli Kampung Tua Pulau Rembang dengan menghentikan proyek Rembang Ekosistem serta berstatus dari proyek strategis nasional. Sebelum ada pembicaraan, penyelesaian dan kesepakatan dengan warga terdampak proyek tersebut. 4. Menuntut kepada Kapolri agar warga beserta beserta aksi penolakan terhadap penggusuran paksa Kampung Tua Pulau Rembang agar dibebaskan dari tahanan. Jadi kita tahu bahwa para aksi demonstran yang kemarin masih di Rembang itu sebagai masih ditahan. Makanya kita pun bisa jadi menjadi incaran, tapi kita nggak perlu tahu.
benar. Baik, lanjutkan. 5. Menuntut Kapolri dan Panglima TNI untuk bersikap humanis, menarik mundur pasukan serta mencetak Kepala Kepolisian Riau, Polsek Barelang dan Komandan TNI Angkatan Laut Batam yang terlibat dalam kekerasan fisik terhadap masyarakat sipil. 6. Menyuruhkan kepada seluruh rakyat agar bersatu padu tegakkan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jakarta, 20 September 2023. Gerakan Nasional Pembela Rakyat atau GNPR, Koordinator Lapangan Ferry Kustanto. Demikian surat pernyataan yang kami bacakan dan ini sudah kita sampaikan ke Menko Polhukam lewat stafnya. Mudah-mudahan tidak ada tindak lanjut sesuai harapan kita semuanya. Amin. Setelah kita baru saja mendengarkan pernyataan sikap dari yang dibacakan oleh delegasi GNPR, selanjutnya adalah pembacaan mosi ketidakpercayaan kepada Jokowi. Mari sama-sama kita simak bersama mosi ketidakpercayaan kepada Jokowi. Hadir bahwa pagi-pagi telah berkumpul para tokoh, para ulama, para tokoh nasional dari berbagai macam bidang, duduk bersama, kemudian menyatakan mosi tidak percaya terhadap Presiden Jokowi. Dan mosi ini sudah ditandatangani oleh 430 tokoh nasional di seluruh daerah maupun tokoh agama. Dan kita hari ini juga saat ini akan membacakan kembali mosi tidak percaya ini. Kenapa? Karena kita sudah muak dengan kelakuan rezim hari ini. Rempang itu bukan satu-satunya kelakuan rezim yang memuakkan kita. Bukan satu-satunya kelakuan rezim yang bikin jijik kita. Tapi itu seluruhnya menyebabkan para tokoh agama kita, para tokoh nasional kita akhirnya duduk bersama menyatakan satu suara untuk mengatakan satu mosi tidak percaya kepada Presiden Jokowi. Takbir! Saya bacakan. Darurat berbangsa dan bernegara. Mosi tidak percaya terhadap Presiden Joko Widodo. Negara Indonesia saat ini pada jurang krisis berbangsa dan bernegara. Hal itu ditandai dengan kegagalan Presiden Joko Widodo dalam kurun Jokowi dalam menjalankan demokrasi, melindungi kebebasan sipil, dan menyejahterakan rakyat. Pembangunan yang dilakukan selama ini menggunakan sumber daya alam dan berbagai aset negara lainnya, serta memperbesar utang luar negeri dan ketergantungan terhadap China. Berbagai undang-undang dan perangkat hukum yang dikeluarkan seperti Undang-Undang Ciptaker, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang IKN, Undang-Undang KPK, Undang-Undang Minerba, dan lainnya hanyalah alat untuk melegitimasi kekuasaan presiden yang syarat kepentingan oligarki. Rakyat hanya jadi penonton. Situasi di depan bangsa dan bernegara saat ini jelas-jelas bertentangan dengan ideologi Pancasila. Pancasila mengajarkan kehidupan berbangsa untuk mencapai kemakmuran rakyat, keadilan sosial, nilai-nilai demokrasi, dan hak asasi manusia. Selama 9 tahun Jokowi berkuasa, telah terjadi penangkapan-penangkapan terhadap masyarakat umum, ulama, dan aktivis. Secara spesifik, telah terjadi pula pembunuhan terhadap santri pengawal ulama, kematian petugas KPPS, dan peserta aksi unjuk rasa pada pemilu 2019. Pembiaran berada di Stadion Kanjuruhan, pengebirian aksi-aksi mahasiswa dan buruh, serta pelanggaran hak asasi manusia lainnya, termasuk termutakhir bagaimana kezaliman nyata dipertontonkan di Rempang, di mana hak penduduk asli dicampakkan begitu saja atas nama investasi. Bahwa rezim ini telah menjelma menjadi rezim otoriter
100 juta rakyat Indonesia kehilangan akses pada pekerjaan yang layak, terjebak dalam kemiskinan dan stunting, serta merosotnya status menurut kualitas hidup. Ketika rakyat dan negara berada dalam krisis, Jokowi terus berusaha memperpanjang kekuasaan dan pengaruhnya menjelang pemilu 2024. Hal tersebut dilakukan dengan cawe-cawe politik, baik melalui pengawahan terhadap parpol tertentu maupun mengarahkan kekuasaan negara untuk memenangkan calon presiden pilihannya. Bahkan secara terang-terangan, presiden menyatakan dirinya dengan menggunakan perangkat intelijen negara dan aparat keamanan lainnya memata-matai arah partai politik. Jokowi juga membangun poros Indonesia-China melalui penandatanganan MOU dengan Xi Jinping. Jokowi menyerahkan desain ibu kota negara baru kepada China. Hal ini tentu sangat membahayakan bagi kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan mosi tidak percaya kepada Presiden Jokowi. Tapi masih percaya yang bersatu, yang tumbangkan rezim yang biadab, yang tumbangkan rezim yang biadab. Tapi perlu ala Nabi. Saya akan teruskan teman-teman. Akan semuanya hadir di sini, ingat langkah kaki antum dari rumah sampai hari ini, sampai sore ini, sampai malam ini membela masyarakat Rempang yang terzalimi, dan jangan pernah lupakan doakan mereka. Doakan masyarakat Rempang, mudah-mudahan Allah jaga. Mudah-mudahan hak-hak masyarakat Rempang Allah berikan kemenangan. Mudah-mudahan tidak ada masyarakat yang direlokasi, tidak ada lagi yang terzalimi. Mudah-mudahan masyarakat Rempang Allah menangkan, dan tidak ada lagi rakyat Indonesia yang terzalimi dari sikap-sikap para pejabatnya. Amin ya Rabbal alamin. Jadi saudara, kita mendoakan saudara kita, itu ada malaikat di belakang kita yang mendoakan wala ta'budu dzalik. Maka untuknya seperti itu doa kita, perjuangan kita hari ini sama saja kita sedang memperjuangkan diri kita, memperjuangkan keluarga kita, memperjuangkan daripada bangsa kita. Insya Allah kalau kita perjuangkan, insya Allah orang-orang yang boleh, pejabat-pejabat yang biadab tidak akan pernah berani lagi melakukan kebijakan-kebijakan yang boleh. Betul? Tidak bersatu, tidak bela bangsa, tidak bela negara, tidak bela rakyat. Makanya umat Islam kalau diundang lagi siap hadir, siap turun, siap tumpahkan darah, siap bela bangsa. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Besok masyarakat Rempang undang kita Rempang siap hadir, siap hadir. Kalau tahu-tahu datang dihadang kira-kira 2 mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai sudah acara aksi bela Rempang 20 September yang diselenggarakan oleh Gerakan Nasional Pembela Rakyat, berakhir pada jam 19.00 dengan ditutup surat pernyataan sikap. Alhamdulillah diterima oleh staf Menko Polhukam, tinggal ditindaklanjuti responnya seperti apa, dan dilanjutkan dengan mosi ketidakpercayaan kepada Jokowi. Mosi ketidakpercayaan Jokowi ini melibatkan para ulama, cendekiawan, akademisi, dan para mereka yang memang tergabung dalam koalisi kebenaran untuk rakyat Indonesia. Untuk itu kami dari Opa Singa Tua Channel dan Komunitas Akhirat Indonesia yang diwakili oleh Endra Abu Jaidan, kami ucapkan semoga Rempang merdeka, semoga Rempang bisa bertahan, semoga Pulau Rempang, Galang dan Bulang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tanah leluhur turun temurunnya dikembali kepada hak rakyat, hak daripada masyarakat tanah Rempang, Bulang dan Galang. Dan mereka yang mengambil paksa tanah yang mereka sudah huni 300 tahun turun temurun, maka hukumnya adalah haram buat mereka, haram buat rejim zolim untuk mengambil paksa tanah Rempang, Gulang dan Balang.
Kita doakan semoga saudara kita di sana, saudara kita di Rempang, Galang dan Bulang selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan lahir dan batin, dan kembali merdeka bisa menjalani aktivitas sehari-hari. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Tunjuk satu atas jarimu, mari kita berseru. Bila ada 1000 mujahid, akulah satu di antaranya. Bila ada 100 mujahid, akulah satu di antaranya. Bila ada 10 mujahid, akulah satu di antaranya. Bila ada seorang mujahid, akulah yang menggenggamnya. Insyaallah, insyaallah, insyaallah.